Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Wom. Film ini menceritakan seorang gadis cantik yang melahirkan bayi kroningan dari DNA mendiang sang kekasihnya. Sampai-sampai si gadis ini menjadi sakni dan pasrah digenjot oleh anaknya itu hingga hamil. Nah, bagaimanakah kisah mereka selanjutnya? Okelah, daripada kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Awal film diperlihatkan seorang wanita hamil yang sedang duduk sendirian sambil berbicara kepada sang calon buah hatinya. The one you gave to me at the end. Lalu scene pun flashback ke belasan tahun sebelumnya, di mana ada seorang betina kecil yang sedang didatangi oleh seorang pejantan cilik di tepi pantai. Saat si gadis kecil sedang berteduh di tengah derasnya hujan, si pejantan cilik ini kembali mendatangi si gadis itu. Lalu mereka pun saling berkenalan dan memulai hubungan pertemanan untuk kedepannya. Si jantan bernama Tommy dan si betina bernama Rebecca. I'm Tommy. I'm Rebecca. Mereka pun menjadi semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari saat mereka berdua sedang melihat keong kecil, Rebecca tiba-tiba bilang bahwa besok dia akan pergi ke Tokyo. Dia akan pergi bersama ibunya karena mendapatkan pekerjaan di sana. Dan saat Rebecca hendak pergi meninggalkan ruangan itu, dia dihentikan dan dicipok oleh Tommy. Sorenya saat Rebecca sedang mandi, dia ditelepon oleh Tommy yang mengabarkan bahwa dirinya akan mengantar keberangkatan Rebecca di pelabuhan besok nanti. Mendengar itu, Rebecca pun tersenyum bahagia. Keesokan harinya saat Rebecca sudah di pelabuhan dan kapal yang ditumpanginya sudah datang, dia sama sekali tidak melihat ada Tommy di sana. Alhasil keberangkatan itu menjadi momen memilukan buat Rebecca sendiri. Singkat cerita, setelah puluhan tahun berlalu, Rebecca yang kini sudah dewasa akhirnya kembali pulang. Kini dia hanya tinggal seorang diri di rumah setelah sang kakek telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Pada hari itu juga dia langsung pergi untuk menemui Tommy. Tapi saat di dalam, dia malah melihat seorang wanita tak dikenal yang sedang asyik rebahan di atas kasur. Tak lama kemudian, seorang pria datang dari belakang yang mengejutkan Rebecca. Ternyata pria itu adalah Tommy yang kini sudah beranjak dewasa. Dan teman wanita Tommy yang bernama Rose hanya bisa menyimak percakapan antara kedua pasang sahabat yang telah terpisah lama ini. Namun karena merasa diabaikan, Rose akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, Rebecca juga ikut pamit pergi saat itu. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat yang biasa mereka kunjungi saat masih kecil. Tommy yang masih dalam perasaan histerianya seketika melepas semua pakaiannya di depan Rebecca. Dia lalu menceburkan diri ke laut tanpa menggunakan apapun. Melihat itu, Rebecca hanya bisa tersenyum bahagia. Malamnya mereka berdua makan bersama di rumah Rebecca. Saat sedang asik makan, Rebecca pun bertanya kepada Tommy, kenapa dirinya sampai tega tidak datang ke pelabuhan saat dirinya akan berangkat ke Jepang. Tommy beralasan kalau dirinya ketiduran. Setelah makan, Tommy pun mendekati Rebecca dan mereka pun melakukan penggenjotan. Singkat cerita, di suatu hari, Tommy dan Rebecca akan pergi berlibur di suatu tempat. Di perjalanan, Rebecca meminta Tommy menghentikan mobilnya karena sudah tak kuasa lagi menahan air pipis. Namun saat Rebecca akan pergi pipis, Tommy juga ikut keluar dari dalam mobil. Alhasil, di sana Tommy terkena ultinya Joseon dari arah belakang hingga membuat dirinya tewas seketika. Rebecca yang melihat itu semua hanya bisa terdiam dan membisu. Setelah kepergian Tommy, Rebecca menemukan selembar catatan kecil yang berada di kotak korek api pemberian mendiang Tommy. Kertas itu bertulisan, "Aku akan menunggumu selama mungkin," yang seharusnya dia baca saat dirinya berada di Jepang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Rebecca mengundang kedua orang tua Tommy untuk makan malam bersama di rumahnya. Di sana, Rebecca memberikan sebuah surat persetujuan dari Departemen Replika Genetik. Surat itu berisikan permohonan izin untuk membongkar kembali kuburan Tommy dimakamkan, agar dirinya bisa mengambil sampel DNA dari Tommy. Jika dia bisa mendapatkan sampel DNA tersebut, maka Tommy bisa dihidupkan kembali dengan media kloning genetik. Dan dirinya sendirilah sebagai orang yang akan melahirkan bayi kloning dari Tommy. Singkat cerita,
Proses penyuntikan bayi cloning pun dimulai. Rebecca disuntikan benih embrio yang sudah dimodifikasi dengan DNA milik Tommy. Lalu saat Rebecca sedang menandatangani surat perjanjian, tanpa disadari Rose ternyata bekerja di tempat tersebut. Beberapa bulan pun telah berlalu. Kini perut Rebecca sudah melendung. Bayi cloning di dalam perut Rebecca kini nampak semakin aktif. Hingga tibalah di mana saatnya bayi cloning ini akan brojol ke dunia. Dan bayi cloning ini lahir dengan selamat dan sehat. Rebecca memberi nama bayi cloning tersebut dengan panggilan yang sama, yaitu Tommy. Dia merawat anak itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Singkat cerita, saat Tommy tiruan sudah berusia 5 tahun, Tommy tiruan mempunyai wajah yang sama persis dengan Tommy asli. Bahkan karena saking miripnya, sampai-sampai membuat Rebecca mempunyai rasa sakni kepada anak cloningnya itu. Suatu hari Rebecca tanpa sengaja berpapasan dengan Tommy yang sedang bermain dengan temannya. Di sana mereka melihat seekor kelinci lucu yang digendong oleh gadis kecil yang bernama Dima. Dan Dima sendiri adalah anak cloning yang sama dengan Tommy. Lalu saat Dima hendak pergi meninggalkan mereka, Rebecca mencoba mengajak Dima untuk main ke rumahnya. Tapi ajakan itu ditolak oleh Dima. Dan Rebecca terkejut saat Tommy mengetahui tentang adanya keberadaan manusia cloning atau tiruan. Padahal dia sudah bersusah payah menyembunyikan informasi tersebut dari putranya. Lalu saat di sekolah, Rebecca mendapat teguran dari orang tua tetangga dekatnya. Mereka menyayangkan sikap Rebecca yang mengajak Dima main ke rumahnya. Mereka tidak mau sampai anak-anak mereka bergaul. Apalagi sampai menjalin kedekatan dengan para manusia tiruan. We don't want our children coming up against these things. I'm gonna go now. Dan saat Rebecca menegur sapa dengan tetangganya di jalan, terdapat Rose yang sedang ngerumpi di sana. Singkat cerita, tibalah di mana Tommy yang akan merayakan hari brojolnya ke dunia. Tapi para orang tua dan anaknya tidak datang menghadiri undangan yang sudah dibagikan oleh Rebecca. Lalu Tommy pun bertanya kepada ibunya, kenapa teman-temannya tidak datang merayakannya. Rebecca pun hanya bisa bersedih dan menitikkan air mata. Because they're stupid. Merasa kalau semua orang sudah tahu siapa Tommy sebenarnya, Rebecca memutuskan untuk segera pindah ke tempat baru. Mereka akan tinggal berdua di sebuah rumah kecil di tepi pantai. Singkat cerita, setelah belasan tahun kemudian, Tommy tiruan yang mirip persis dengan Tommy yang asli kini sudah beranjak dewasa. Dia kini juga sudah mempunyai kekasih cantik yang bernama Monica. Tapi dapat kita lihat, hubungan mereka membuat Rebecca merasa tidak nyaman. Bagaimana tidak, selama ini dia berjuang melahirkan dan merawat bayi cloning hanya agar bisa bersama kembali dengan sosok sang pujaan hati. Tapi kini dia harus memendam rasa cemburunya ketika melihat pujaan hati tiruannya ini bermesraan dengan wanita lain. Dan saat Monica sedang jogging di luar rumah, Rebecca masuk ke kamar Tommy secara diam-diam. Dia lalu berbaring dan memeluk Tommy yang tertidur di sampingnya. Tommy yang mengira kalau sosok itu adalah Monica, langsung memeluk dan membelainya. Tapi Tommy terkejut saat menyadari kalau itu adalah ibu kandungnya sendiri. Tak lama kemudian, Monica masuk ke kamar itu. Di sini Tommy yang mengira kalau ibunya masih tertidur, padahal sesungguhnya Rebecca sedang mengintip keduanya dari balik selimut. Sembari melihat kedua sojoli ini hendak bergenjot ria. Melihat itu semua membuat hati dan perasaan Rebecca semakin hancur. Suatu hari ibunya Tommy yang asli sedang berkunjung ke rumah. Tommy tiruan ini sama sekali tidak mengenali siapakah orang tersebut. Karena penasaran, si Tommy tiruan berulang kali menanyakan Rebecca siapa orang itu sebenarnya. Tapi Rebecca bergegas masuk ke rumah tanpa mengatakan apapun. Suatu hari Monica pamit dan akan meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian kekasihnya, Tommy perlahan masuk ke kamar ibunya. Tommy lalu bertanya kepada Rebecca siapakah dia sebenarnya. Dia juga mengungkit kembali wanita parubaya yang kemarin mendatangi mereka. Di sini Rebecca akhirnya memutuskan untuk memberikan laptop Tommy asli kepada Tommy tiruan. Melihat begitu banyak foto seorang pria yang sangat mirip kepada dirinya, membuat Tommy tiruan ini semakin tertekan dan bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia seketika mencekik dan memanting Rebecca ke atas kasur. Lalu dia menindih dan menjamah seluruh tubuh Rebecca.
Dan di sini Rebecca hanya pasrah dan tanpa menikmati perlakuan daging yang dimasukkan ke dalam daging itu. Setelah itu Rebecca memperlihatkan raut wajah bahagianya sehabis dikasih sosis enak oleh anaknya. Seakan apa yang dia impikan selama ini sudah terpenuhi. Di akhir film terlihat Tommy pergi meninggalkan ibunya sendiri untuk selamanya. Dan kita akhirnya paham, siapakah calon bayi di dalam perut Rebecca seperti di awal film tadi. Dia adalah adik, sekaligus anak dari Tommy tiruan. Habis. Oke, itulah alur cerita film yang kita review kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Dan jika kalian suka, silakan like dan subscribe channel ini. Bunyikan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada updatean video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye.